Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syama Rahma Ardini dengan NIM 440141989. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi 3 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur organ reproduksi perempuan. Di sini kita akan membahas tentang strukturnya saja ya, yang di bagian luar. Jadi, sistem reproduksi wanita itu mencangkup dua organ, yaitu organ eksternal dan juga organ internal atau organ dalam. Nah, organ-organ ini yang akan membantu dalam sistem reproduksi. Di antaranya dari organ dalam itu ada ovarium, tuba falopi, dan juga uterus. Dan organ luar itu mencakup mons pubis, klitoris, dan juga labia. Kemudian kita bahas organ luar. Di sini ada organ eksternal atau yang disebut juga dengan mons pubis. Mons pubis ini tersusun atas jaringan lemak di bawah kulit atau disebut juga dengan mons veneris. Ada labia. Labia terbagi menjadi dua, yaitu labia mayor dan juga labia minor. Dan klitoris yang jaringannya terbuat dari jaringan erektik yang mirip dengan penis, terdiri dari dua corpora cavernosa. Ini ya teman-teman semua, bisa kita lihat di sini ada labia minor atau labia yang kedua, labia dalam, dan di sini ada labia mayor atau labia yang di luar. Ini adalah bukaan uretra. Dan yang di sini adalah bukaan vagina. Dan ini merupakan organ erektil yang disebut dengan klitoris. Nah, keseluruhan ini bisa disebut juga dengan sebutan de genitalis. Kemudian di bagian organ dalam kita mau overview dulu ya gambaran singkatnya. Di sini ada vagina. Vagina ini menghubungkan uterus atau rahim dengan bagian luar. Di dalam vagina ini terdapat rongga yang dilindungi oleh himen, merupakan organ kopulasi. Ini ada tuba falopi, ovarium. Tuba falopi ini tempat terjadinya fertilisasi dan ovarium ini tempat untuk memproduksi sel telur. Ini ya teman-teman semua, bisa dilihat. Ini adalah organ dalam reproduksi perempuan. Di sini kita bisa lihat ada ovarium, dua ovarium. Ovarium ini berwarna keputihan dan dilindungi oleh selaput. Ovarium terletak di kedua sisi, agak di atas ya. Dan di sini ada tuba falopi, dan juga ada uterus. Di sini ada serviks atau leher rahim, dan ini merupakan vagina. Pada ovarium ini terdapat ligamen. Nah, ini namanya ligamen luas atau broad ligament yang akan menyongkong si ovarium ini. Selain ada ligamen luas, juga ada ligamen ovarium dan juga ini ya suspensory ligamen atau ligamen suspensor. Nah, di ligamen suspensor ini ada banyak sekali pembuluh darah dan juga syaraf. Pembuluh darah ini nanti yang akan mengantarkan nutrisi ke dalam sistem reproduksi internal. Ini ya teman-teman, kalau dibuka ovariumnya, kalau dibuka ini ada dua lapisan. Lapisan luar yang disebut dengan korteks dan lapisan dalam yang disebut dengan medula. Lapisan luar ini atau si korteks ini tempat beradanya folikel-folikel yang nantinya akan berkembang menjadi oosit sekunder dan keluar dari ovarium menuju ke uterus atau sel telur ya istilahnya. Kemudian di sini medula. Medula ini berisi pembuluh darah dan juga syaraf. Ketika masa ovulasi atau ketika setelah ovulasi,
oosit sekunder akan keluar dari ovarium dan menuju ke tuba Fallopi. Ke sini ya. Oosit sekunder akan keluar dan ditangkap oleh fimbriae. Fimbriae ini merupakan bagian dari tuba Fallopi. Ini bentuknya seperti jala ya, bisa dilihat di gambar. Sebelum oosit keluar, dia akan melalui rongga peritoneal dan akan berhenti di tuba Fallopi. Bagian pertama yang dilewati adalah fimbriae. Fimbriae, kemudian infundibulum, kemudian ada ampular region atau area ampular. Nah, di ampular region ini biasanya oosit atau ovum yang keluar akan bertemu dengan sel sperma dan melakukan fertilisasi. Kemudian berakhir di paling ujung, di sini ada isthmus. Nah, di bagian tuba Fallopi ini terdiri dari otot halus dan juga ada banyak silia karena silia ini berfungsi untuk mendorong ovum atau zigot yang telah mengalami fertilisasi tadi untuk menuju ke ovarium. Di bagian tuba Fallopi ini disokong oleh peritoneum dan juga mesosalping ya. Ini mesosalping yang merupakan bagian dari ligamen luas yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Terdiri dari jaringan otot halus ya, dan juga banyak sekali silia-silia. Oke, kemudian kita berlanjut ke uterus. Uterus ini merupakan ruang berongga, berotot, berdinding tebal dengan kelenjar tepi atau endometrium. Di sini yang lapisan paling dalam, tempat terjadinya perkembangan janin. Ini ya teman-teman struktur uterusnya. Bagian atas uterus ini disebut dengan fundus yang melengkung ke atas ya. Ini fundus. Kemudian ini uterine body atau badan uterus. Kemudian ini isthmus. Isthmus ini yang paling dekat dengan tuba Fallopi ya tadi, paling dekat dengan tuba Fallopi dan yang dekat dengan endometrium juga. Isthmus ini akan menjorok ke dalam dan berakhir pada vagina ya, ini ke sini. Ini juga ke sini. Pada serviks atau ujung dari atau leher rahim ini mempunyai bukaan superior dan bukaan inferior di bagian bawah. Di bagian serviks ini juga terdapat penutup sejenis mukus, dan penutup ini akan membuka ketika menstruasi dan sesaat sebelum fertilisasi. Gunanya mukus ini untuk apa? Untuk mencegah tereksposnya uterus dengan area luar di dekat vagina. Uterus menempel pada sakrum dengan bantuan ligamen uterosakral. Ini ya, yang disokong dengan mesometrium, ligamen kardinal, dan juga bersamaan dengan ligamen bundar. Ini ya, ini sakrum disokong oleh ligamen uterosakral. Ini ya, ligamen uterosakral. Lanjut ya teman-teman. Ini adalah bagian dari uterus yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar ini disebut dengan perimetrium yang berbentuk rongga, ini perimetrium. Kemudian lapisan kedua merupakan myometrium yang terdiri dari otot halus, dan lapisan myometrium ini akan berkontraksi saat terjadi persalinan.
Dan lapisan yang terakhir atau yang paling dalam ini merupakan endometrium. Endometrium ini adalah lapisan yang ketebalannya berubah-ubah setiap bulannya sesuai dengan kondisi hormonal. Sewaktu menstruasi, dinding ini akan luruh. Tapi jika fertilisasi terjadi, dinding ini akan terus menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Di sini ya, endometrium akan menebal saat fase folikular menstruasi dan pada saat fase luteal pada menstruasi, di bagian endometrium ini juga ada banyak sekali arteri yang sudah saya sebutkan tadi. Arteri ini berfungsi untuk memberikan nutrisi apabila terjadi fertilisasi. Namun jika tidak terjadi fertilisasi, maka arteri akan pecah dan menyebabkan pendarahan atau menstruasi. Ini merupakan bagian dalam dari vagina. Ini kan serviks atau leher rahim, dan ini ovarium, ini uterus. Di bagian vagina ini terdapat lapisan dalam atau squamosa atau lapisan pipih ya, kemudian jaringan ikat dan juga lapisan otot. Di sini juga terdapat himen atau di sini juga terdapat himen. Himen ini berfungsi untuk melindungi daerah vagina. Nah, himen ini bisa robek atau rusak sewaktu-waktu karena adanya kecelakaan atau olahraga atau berhubungan seksual. Baik, kita akan membahas kelainan juga ya, berapa saja. Pertama, di sini ada endometriosis. Jadi, endometriosis ini merupakan pertumbuhan secara tidak normal dari jaringan yang mirip dengan endometrium. Ini ya, bagian bisa di tuba falopi, bisa di ovarium, bisa di fundus, bisa di uterus juga ini, di mana-mana. Nah, karena dia mirip dengan jaringan di bagian endometrium, maka jaringan yang tumbuh liar ini akan menebal dan juga luruh, mirip seperti endometrium saat fase menstruasi. Namun perbedaannya, ketika meluruh, tidak akan keluar, namun akan mengendap atau terjebak di rongga pelvis. Nah, ini yang akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada saat menstruasi. Kemudian ada mioma uteri atau fibroid. Nah, fibroid atau mioma uteri ini sejenis tumor namun tidak ganas, dan kebanyakan orang itu tidak sadar kalau mereka punya mioma uteri karena memang tidak ada gejala-gejala yang terlihat. Di sini banyak daging tumbuh yang tumbuh secara bebas di sekitar uterus. Ada beberapa tipe. Yang pertama ini intramural fibroid. Dia tumbuh di dinding rahim, di sini ya, di uterus. Kemudian ada submukosal fibroid yang tumbuh menjorok ke dalam hingga masuk ke dalam uterus. Ada juga suberosal fibroid yang tumbuhnya keluar dari uterus. Nah, mioma uteri atau fibroid ini bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama oleh hormon atau matriks ekstraseluler, atau bisa juga karena genetik. Baik teman-teman, sampai di sini materinya. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan. Tadi kita kan belajar tentang struktur organ reproduksi perempuan. Ada dua organ, yaitu organ eksternal dan juga organ internal. Organ eksternal mencakup mons pubis, kemudian ada klitoris dan labia mayor serta labia minor. Dan organ eksternal mencakup uterus, tuba falopi, dan juga ada ovarium.
kita belajar tentang struktur juga harus bisa mengaitkan mengapa strukturnya berbentuk seperti itu dan apa fungsinya. Contohnya pada uterus. Uterus berstruktur rongga dan juga memiliki dinding dengan 3 lapisan yang kuat dan juga berotot. Kenapa dia mempunyai dinding yang tebal? Karena nantinya uterus berfungsi untuk tempat berkembangnya janin yang pastinya dindingnya harus tebal untuk melindungi si janin tersebut. Kemudian pada tubal fallopi, fimbriae. Mengapa fimbriae bentuknya seperti jari atau menjala seperti ini? Karena fimbriae ini bertugas untuk menangkap ovum yang keluar dari ovarium agar tidak jatuh atau agar tidak keluar. Nah, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.